Baik, terima kasih Pak Setiadi atas waktu dan kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir pada undangan kita dalam rangka berupaya memberikan edukasi dan pelayanan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kami di Mandiri Sekuritas Perindah. Baik Bapak Ibu, sebelumnya tadi kita sudah perkenalan singkat. Nama saya Afdal Syafi'i. Kalau umur masih tergolong muda ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini lebih banyak pengalamannya dari saya gitu. Langsung saja Bapak Ibu saya share screen untuk materi kita pada siang hari ini. Oke. Baik Bapak Ibu, materi ini juga nanti bisa diakses ya, sudah saya chatkan linknya di kolom chat. Bisa di-save atau di-download, sehingga nanti kalau ingin dilihat-lihat lagi itu bisa. Screen saya sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah. Oke, sudah muncul ya. Oke, baik. Kita mulai. Baik, sebelumnya kita ingin polling dulu nih sebenarnya. Pak Setiadi atau Pak Nino, yang ada tombol pollingnya, bisa ditolong dipencet kan ya. Jadi sebelum kita mulai, kita bisa tahu nih sudah berapa lama Bapak Ibu bergabung atau tahu tentang pasar saham gitu. Mungkin Pak Setiadi, saya nggak nemu. Saya juga nggak nemu tombolnya. Oh, nggak nemu ya Pak ya. Oke, mungkin ke logout ya karena device-nya beda ya. Oke lah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin sambil di-chat aja ya, manual kita pollingnya. Mungkin sambil Bapak Ibu bisa ngechat siapa di sini yang mungkin baru 1 bulan kenal saham gitu. Bisa di-chat 1 bulan gitu, atau baru 6 bulan ke belakang baru tahu gitu, atau 1 tahun belakangan baru join gitu. Atau Bapak Ibu yang udah join di atas 1 tahun atau di atas 2 tahun gitu. Wah, ada hitungan hari ini. Wah, luar biasa nih semangatnya. Ada yang hitungan hari baru join. Baru banget. Bagus ini. Sudah langsung ikut join, ini cocok banget ini untuk Pak Hilman ini ya. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin share baru, nggak apa-apa Bu, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di sini gitu. Generasi kolonial, saya sudah 3 tahun, wah sudah 3 tahun nih, sudah banyak juga nih pengalamannya. Saya baru banget, oke. Baru banget ya Bapak Ibu ya, saya juga baru banget. Baiklah Bapak Ibu, lebih kurang gitu ya, jadi dari beberapa yang sudah respon di chat, banyak yang bilang ini baru banget ya. Baru banget, maka bersyukurlah kita pada siang hari ini ya, kita bisa bertemu. Semoga nanti setelah pertemuan ini bisa menambah pengetahuan Bapak dan Ibu semuanya gitu. Oke, baik. Kita di sini saya metodenya ini ingin seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita sambil diskusi dan nanti Bapak Ibu saya harapkan bisa berpartisipasi aktif via chat ataupun via mikrofon singkat juga boleh nanti ketika saya lempar-lempar pertanyaan ya. Oke, kita mulai. Apa itu saham ya? Dan bagaimana mekanisme kerja saham? Nah, sebelumnya nih, yang udah 3 tahun, udah berapa tahun nih? Yang udah 3 tahun mungkin tahu kali ya, apa itu sebenarnya saham? Atau yang baru-baru banget nih, kira-kira ada yang mau mention nggak? Apa artinya saham itu gitu? Terus bagaimana mekanisme kerjanya? Ada yang mau kasih tahu dulu? Saya yakin ini Bapak Ibu kan sudah tahu ya, sudah mulai menjadikan saham ini sebagai pilihan Bapak Ibu gitu. Ada yang ingin kasih ini dulu nggak? Kasih insight dulu via chat boleh, via ngobrol langsung juga boleh. Oke, belum ada ya. Baik, bagaimana mekanisme saham juga belum ada, atau bagaimana mekanismenya? Apakah Bapak Ibu ada yang ingin sharing dulu?
ya, sepengetahuannya dulu gitu. Apakah ada? Oke, kalau tidak ada, baik. Ini saya coba jawab dengan kata sesederhana mungkin ya, Bapak Ibu ya. Jadi sederhananya saham adalah bukti ya, bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Nah, jadi kalau orang kerennya itu bilang saya punya saham, ya berarti dia dengan kata lain mengatakan bahwa dirinya itu memiliki sebuah perusahaan gitu. Nah, simpelnya seperti itu saja Bapak Ibu. Jadi arti saham itu adalah kepemilikan gitu ya. Jadi nanti ada pertanyaan lagi atau ada rekan-rekan dan sanak saudara Bapak Ibu yang nanti ngeliatin Bapak Ibu, itu ngapain sih? Ini investasi saham. Saham itu apa? Bukti kepemilikan perusahaan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa dijawab ya nanti ya. Jangan sampai nanti ada yang tanya tidak bisa menjawab lagi. Oke. Selanjutnya nih. Terus mekanismenya bagaimana? Oke, mekanismenya kita bahas. Saya ingin berusaha menyederhanakannya ya. Jadi saya ini ada sebuah perusahaan namanya PT Mencari Cuan Bersama. Kita buat analogi sederhananya ya Bapak Ibu ya. Anggaplah Bapak Ibu yang memiliki perusahaan ini gitu saat ini. Namanya Bapak Ibu itu Mr. Cuan. 100% kepemilikan, tadi kita udah bahas, sahamnya dimiliki oleh Bapak Ibu. Masing-masing punya 100% dengan nama PT Mencari Cuan Bersama. Nah, selanjutnya karena perkembangan zaman ya, Bapak Ibu ingin melakukan yang namanya itu ekspansi misalnya, ingin menambah modal kerja, ingin buka cabang baru, ingin memaksimalkan lagi sistemnya, upgrade sistem gitu-gitu ya Pak Bu ya. Jadi katakanlah ingin simpelnya itu ekspansi. Nah, kalau kita ingin ekspansi secara holistik bisnis, kita tentu membutuhkan yang namanya dana. Oke, Bapak Ibu, kita membutuhkan yang namanya dana atau uang. Nah, uang ini kita dapat dari mana? Nah, gitu. Bapak Ibu mungkin bisa share dari mana aja kita bisa dapat uang? Sambil di chat aja nggak apa-apa. Yang paling konvensional, mungkin kita dapat uang dari mana? Jangan ini ya, jangan kayak jangan babi ngepet ya. Babi ngepet yang di Depok itu sudah terbukti hoax ya. Tidak ada cara seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau di chat? Belum ada nih kayaknya ya. Dari mana kita bisa dapatkan uang? Oke, ada jawaban right issue dari gaji bonus passive income. Oke, ini kita berbicara Bapak Ibu punya bisnis dan bisnisnya ini ingin Bapak Ibu kembangkan. Oke, right issue itu ini ya sudah tahapan ilmunya, sudah tahapan bukan pemula lagi tuh kalau sudah right issue. Gaji bonus passive income. Oke, baik, bisa kita pasukan. Pinjam uang ke bank. Nah, ini dia. Yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam memajukan bisnisnya ya, dalam melakukan ekspansi bisnisnya adalah pinjam uang ke bank. Nah, ini sudah ada catatan satu. Ada lagi? Oke, kita tutup saja. Kalau tidak ada lagi, maka selain dari yang sudah disebutkan tadi, pinjam uang ke bank, kita punya tabungan misalnya, kita jual tanah yang lain untuk itu kita bisa yang namanya sharing saham atau kita jual saham kita. Kita jual saham kita itu. Nah, jadi tadi kita yang memiliki 100% saham, kita jual saham perusahaan kita kepada orang lain. Katakanlah orang ada A, B, C, dan juga akan melakukan penyertaan modal kepada kita dengan ganti sebagai mendapatkan persenan dari saham perusahaan kita, begitu. Nah, setelah itu, setelah perusahaan kita membagi sahamnya kepada orang lain, tentu orang yang membeli saham kita tadi memiliki hak atas perusahaan kita. Nah, itulah yang mekanisme yang terjadi di pasar modal. Jadi kita yang ada di pasar modal ini, Bapak Ibu yang sudah punya akun saham, Bapak Ibu membeli sebuah perusahaan yang nantinya, misalnya katakanlah perusahaan bank yang paling terkenal kita dari Mandiri Sekuritas, katakanlah Bank Mandiri gitu ya. Bapak Ibu membeli
perusahaan Bank Mandiri sahamnya. Artinya Bapak Ibu memiliki hak atas perusahaan tersebut. Nah, hak yang didapatkan itu biasanya akan terbagi atas dua. Nah, setelah membeli saham itu, investor bisa mendapatkan keuntungan berupa yang namanya itu capital gain dan dividen. Nah, tidak semua orang yang beli saham langsung dapat capital gain, tidak. Tapi kita ada mekanismenya nanti. Saya jelaskan di belakang. Tapi intinya sumber income kita setelah kita membeli sebuah perusahaan, kita berpotensi mendapatkan yang namanya dividen dan capital gain. Dividen itu simpelnya adalah laba bersih dari sebuah perusahaan, ya. Laba bersih dari sebuah perusahaan, hasil operasionalnya, laba bersihnya lalu dibagikan ke pemegang saham. Kalau kita pegang sahamnya, kita punya saham itu, kita akan dapat pembagian dividen tersebut. Nah, yang kedua itu capital gain. Capital gain itu berasal dari selisih, ya, selisih harga dari pembelian kita dan nanti ketika kalau kita melakukan penjualan. Ketika misalnya kita beli suatu saham di harga 100, lalu nanti harga sahamnya naik ke angka 200, maka kita punya selisih seharga 100 gitu. Kita dapat keuntungan lah di situ. Nah, jadi itu potensi keuntungannya Bapak Ibu yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah masuk ke dalam dunia saham ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini sudah kita di tahap yang pertama, ya. Di tahap pengenalan, introduction bagaimana saham dan bagaimana mekanisme saham. Lalu sekarang muncul pertanyaan, biasanya ya, muncul lagi pertanyaan setelah kita kita bisa dapat dividen, bisa dapat capital gain, lalu terus kita mesti beli saham apa nih gitu, ya nggak Bapak Ibu? Kita nanya dong, kapan nih belinya? Kemarin rame Bukalapak ya Bapak Ibu, kita beli nggak Bukalapaknya gitu, atau kita beli saham yang lain aja gitu. Nah, ini di sini akan kita bahas, oke? Cara sederhana bagaimana kita menentukan, ya, kita mau beli saham apa, terus kapan kita belinya. Nah, gitu. Sebelum saya lanjut, ini saya ingin Bapak Ibu turut interaktif, ya. Selama ini mungkin yang udah join beberapa lama, ya, udah pernah melakukan beli saham belum? Mungkin bisa dijawab. Apakah sudah pernah lakukan pembelian saham? Kalau nggak mau nggak mau ngechat, boleh sekali ngomong terus di mute lagi, nggak apa-apa kok Bapak Ibu. Kita sambil belajar, ya. Oke, udah BBRI. Nah, ini saya ingin tanya dulu nih ke Ibu Niketut, Bu Ani, ya. Ini udah. Nah, Ibu kemarin beli saham itu beli saham apa? Terus kenapa Ibu belinya gitu? Nah, mungkin boleh sambil Ibu ngomong, nggak apa-apa kok. Beli sahamnya yang kayak Bukalapak, bank-bank yang direkomendasikan di grup yang info saham itu, Pak, yang kita rutin. Oke, siap. Terima kasih Ibu jawabannya. Benar ya Bapak Ibu. Paling gampangnya ketika Bapak Ibu sudah berjoin dengan kami di Mandiri Sekuritas Indah, kita ada fasilitas rekomendasi saham. Dan itu rekomendasinya tiap hari bakalan ada dan tiap hari bakalan diupdate gitu. Termasuk Bapak Ibu juga bisa nanti konsultasi dengan tim kami gitu ya, PIC-nya masing-masing gitu. Nah, selain itu nih, kalau misalnya Bapak Ibu nih pengen melakukan explore sendiri ya, untuk bekal ilmu Bapak Ibu juga nih, lalu kapan beli sahamnya dan beli saham apa aja. Nah, ini saya ada caranya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kita sebelum melakukan pembelian saham itu kita harus menetapkan dulu nih tujuan kita. Oke. Ini hal yang pertama dan utama dan paling penting menurut saya Bapak Ibu. Contoh kemarin kalau tadi Bu Ani katanya beli Bukalapak, itu tadi bilangnya kalau kita beli di harga IPO kemarin terus harganya itu turun sekarang ya, itu kan kita bisa rugi tuh. Kalau misalnya belum sempat jual ya Ibu ya. Apa sudah jual Bu?
Belum, buat simpan-simpan aja Pak. Nanti kalau udah Oke, jual. siap. Baik, bagus. Kalau memang niatnya sudah investasi, katakanlah investasinya mau jangka panjang, disimpan-simpan aja, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ketika nanti awal niatnya sebenarnya niatnya mau trading nih gitu, trading tapi ketinggalan gitu, ketinggalan informasi, tiba-tiba harganya drop gitu kan, harga sahamnya drop, kita nggak bisa ngapa-ngapain. ARB kayak bank-bank mini nih kalau Bapak Ibu mengikuti pasar ya, bank-bank mini tiba-tiba beberapa hari belakangan itu ARB nggak sempat keluar gitu. Jangan sampai kita jadi investor dadakan ya Bapak Ibu, niatnya mau trading tapi ya udah turun jadi investor gitu ya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Makanya di awal kita harus bisa menetapkan dulu nih, kita tujuan kita investasi atau trading. Kenapa hal ini penting Bapak Ibu? Karena pilihan jenis sahamnya, lalu strateginya, dan juga jangka waktunya itu akan sangat berbeda. Meskipun di beberapa kesempatan mungkin jenis sahamnya nanti akan sama. Saham ini bisa diinvestasikan jangka panjang dan juga ini bisa kita lakukan trading jangka pendek gitu. Tapi secara keseluruhan saya ingin sampaikan bahwa ketika niat kita adalah untuk trading atau boleh dikatakan kita akan melakukan jual beli, itu strateginya akan berbeda, pilihan sahamnya dengan jenis saham kalau kita ingin hanya investasi dan hold sampai 10 tahun gitu. Itu akan berbeda Bapak Ibu. Dan juga termasuklah jangka waktunya, bagaimana yang paling susah tuh menurut saya nanti adalah bagaimana mentalitas kita ketika kita sudah pegang saham itu gitu. Mungkin ini banyak Bapak Ibu yang dengar saham Unilever atau mungkin sanak saudaranya yang punya Unilever tuh sahamnya turun terus gitu kan. Lalu karena niatnya tuh ini bagus gitu, tapi ternyata sahamnya turun terus karena kita kurang percaya diri, kita nyesel gitu dan nyalahin orang yang ngasih tahu gitu. Padahal sebenarnya perusahaannya memang bagus gitu. Hanya mungkin kita timing atau strateginya kita beli saham itu di waktu yang salah gitu loh. Nah, jadi secara sahamnya udah bener nih, saham bagus gitu kan. Kita niat investasi, tapi strategi untuk masuk di saham itu belum tepat. Nah, ini yang akan mengganggu nanti psikologis kita terganggu, mental kita terganggu, nggak mau lihat porto lagi kalau udah merah semua gitu ya. Nah, ini strateginya berbeda. Jadi, pertama, mulai sekarang Bapak Ibu, kalau memang ingin trading, maka tradinglah, jual beli jangka pendek gitu. Bisa 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan gitu ya, atau 6 bulan itu masih trading hitungannya. Tapi kalau investasi, itu yang hitungannya kita memang jangka panjang gitu ya. Kalau katakan investasi itu ibaratnya tuh time frame, kalau saya sendiri ya ingin mengambil time frame investasi itu adalah di angka 10 tahun. Jadi saya yakin nih perusahaan ini bakalan tetap ada 10 tahun lagi, performanya makin bagus 10 tahun lagi. Jadi saya bisa tenang naruh uang di situ. Kenapa 10 tahun? Karena contoh, kita nih, saya, ini adalah hasil investasi orang tua saya. Hasil investasi apa? Orang tua saya menginvestasikan pendidikan kepada saya. Pendidikannya itu yang sangat lama, mulai dari saya SD, SMP, SMA, kuliah, saya dibiayai bertahun-tahun. Lalu apakah orang tua saya berharap dalam waktu saya SD itu saya nanti bisa ngasih cuan gitu? Di waktu SMP saya dikasih berharap orang tua saya udah kerja gitu. Enggak kan? Investasi orang tua atau bapak ibu kepada anaknya gitu ya. Itu kan bapak ibu berharap investasi ini adalah untuk masa depan yang sangat time frame-nya panjang gitu. Nah, begitu juga dengan saham. Jadi ibaratnya investasi saham itu adalah anak kita sendiri yang nanti dalam jangka waktu lama bakalan profitnya baru kita ambil. Kalau kita belum siap dengan mental investasi kepada pendidikan anak misalnya, dengan investasi kepada saham belum siap nih kita, saya sarankan untuk trading jangka pendek dulu. Begitu Bapak Ibu singkatnya. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, tentukan tujuan, pastikan itu sesuai dengan profil risiko dan kesempatan Bapak Ibu yang memiliki masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Saya mau trading. Oke, siap.
saya mau investasi. Oke, siap gitu. Maka pertanyaannya, beli saham apa? Kita bisa jawab dengan dua. Nah, dua metode analisa yang paling populer. Pertama itu adalah analisa fundamental, dan yang kedua itu adalah analisa teknikal. Kenapa analisa fundamental? Nah, saya akan jelaskan, lalu kenapa juga analisa teknikal. Ini nanti salah satu fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk beli saham apa, kita juga bisa melihat diawali dengan analisa teknikal. Oke, kita mulai dulu dari analisa fundamental. Tapi sebelum saya jelasin nih dari saya ingin Bapak Ibu dulu nih, ada yang udah tahu belum ya? Atau udah pernah melakukannya? Apa sih analisa fundamental itu gitu? Ada yang ingin open mic atau biar bisa agak panjang ngomongnya, kalau nggak mau di chat, boleh ya sambil diskusi biar kita enak feedback, biar saya nggak ngomong sendiri depan laptop sama depan ring light. Ada Bapak Ibu yang pernah melakukan atau sudah tahu nih analisa fundamental itu apa aja gitu? Ini sudah Pak, ini apa tadi ini? Pertanyaan yang mana ini? Oh, sudah beli saham ya? Oke. Pak izin Pak. Ya, boleh. Iya Pak. Monggo. Saya izin berkomentar berdasarkan pengalaman yang minim sekali Pak. Jadi kalau saya beli saham itu Pak, Oke, kalau siap. menurut saya Pak ya, kalau analisa fundamental saya banyak ini Pak, baca-baca berita gitu Pak terkait dengan emiten gitu. Kan kadang kalau di grup Mansek gitu kan dikasih share tuh informasi-informasi terkait dengan prospektus perusahaan, terus seperti apa nanti ke depannya, terus laporan keuangan segala macam itu Pak. Apa rasio-rasio gitulah Pak ya. Nah, terus kalau analisa teknikal itu saya sih biasanya hanya orang-orang yang punya hitung-hitungan yang kuat Pak. Nunjukin gambar grafik gitu ya, bikin garis lah ke atas atau ke bawah ya, nggak ngerti saya. Terus bikin area-area gitu, area buy, area sell, kemudian istilahnya resisten gitu ya, support, nah, kayak gitu-gitu Pak. Saya sih kalau beli saham gitu, saya pakai piling aja Pak, pakai piling, lihat volume gitu ya. Kalau misalkan di situ hari itu trennya diberi sama foreign asing ya, saya masuk Pak. Memanfaatkan celah keuntungan gitu Pak. Kalau saya gitu Pak, ketika asingnya longsorin ya udah saya jual aja, feelingnya gitu Pak. Makasih Pak. Oke, siap, terima kasih nih Bapak. Ini Bapak Raden ya, mantap sekali nih penjelasannya. Overall sudah masuk ya Pak ya, dari pemahaman Bapak sebenarnya sudah mendekati kepada analisa fundamental dan analisa teknikal yang benar gitu. Betul, kita bisa melihat analisa fundamental itu dari berbagai macam news ya, termasuk kita di Mandiri Sekuritas Puri Indah juga memberikan fasilitas di grup saham itu, banyak sekali info-info yang tersebar di situ ya, banyak sekali yang bisa dimanfaatkan sebenarnya di situ. Misalnya kita share nanti ada laba perusahaan ini naik gitu kan, tadi Bapak mention laporan keuangan dan segala macam. Oke, itu sudah benar gitu. Analisa teknikal juga benar, hitung-hitungan, kita hitung baris-barisnya. Oke, kita bahas ya Pak ya. Terima kasih Pak Raden atas ini sharingnya, mantap juga nih. Oke, kita bahas nih analisa fundamental itu. Nah, saya rangkum dalam cakupan poin ini Bapak Ibu. Jadi analisa fundamental itu analisa yang membuat berbagai faktor di luar perusahaan dan di dalam perusahaan yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut. Oke. Pertama nih kita bahas analisa ekonomi. Analisa fundamental itu termasuk analisa ekonomi. Ekonomi siapa? Ekonomi sebuah negara, ekonomi sebuah daerah. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi analisa ekonomi itu sangat penting. Jadi ketika kita mau berinvestasi, kita pilih dulu nih ekonomi negara mana yang bagus dan ke depan dia akan semakin bagus gitu. Jangan sampai kita berinvestasi di negara yang mohon maaf kita katakan ya berada di lini terbawah lah gitu kalau kita urutkan secara ekonomi. Nah, itu kita jangan sampai memilih berinvestasi di negara tersebut karena perekonomian dia yang bagus itu juga akan membuat pergerakan perusahaan-perusahaan di negara tersebut menjadi bagus. Nah, gitu. Ini sangat mempengaruhi juga, contohnya kita di Indonesia dengan negara adidaya itu di Amerika gitu.
perekonomian Amerika dengan Indonesia itu jauh beda. Market cap kita dengan market cap Amerika itu jauh beda. Udah negara maju, kita masih mungkin negara berkembang ya. Tapi kita bisa lihat potensi Indonesia ke depan bagaimana. Nah, itu sebuah chance-nya di situ. Jadi potensi kita berdasarkan analisa ekonomi, kita dengarkan updatean ekonomi terbaru, pertumbuhan Indonesia berapa, dan kedepannya siapa pemimpin kita gitu kan, arah kebijakannya kemana, ini akan mempengaruhi bagaimana pemilihan kita terhadap analisa fundamental gitu ya. Lalu keuangan tadi sudah dimention juga, laporan keuangan sebuah perusahaan. Nah, jadi saya jelaskan tipis-tipis ya Bapak Ibu dengan bahasa yang sederhana dan semoga dimengerti ya. Kalau belum mengerti mungkin nanti di akhir sesi kita tanya jawab, nggak apa-apa. Terus keuangan perusahaan ini maksudnya adalah laporan keuangan dari perusahaan tersebut gitu. Perusahaan ini laba, perusahaan ini rugi, atau perusahaan ini bermasalah dengan utangnya, atau aset perusahaan ini turun gitu, atau dia jualan aset, atau dia melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain gitu ya, atau dia diproyeksikan perusahaan ini akan memiliki keuangan yang kuat dan solid ke depan. Nah, itu kita perlu perhatikan ilmu membaca minimal laporan keuangannya, minimal laporan keuangan perusahaan tersebut gitu. Untuk membaca laporan keuangan ini sebenarnya udah banyak juga ya di media gitu. Kita nggak perlu juga mendownload satu-satu laporan keuangan gitu. Itu untuk orang riset itu boleh seperti itu. Tapi bagi kita yang baru mulai dikit-dikit ini, kita lihat ada aplikasi namanya RTI Business. Itu kita bisa manfaatkan di sana. Itu ada datanya, keuangan perusahaan itu berapa, naiknya berapa, turunnya berapa, persenan rasionya berapa. Itu bisa diakses di aplikasi tersebut gitu ya. Termasuk juga di hasil risetnya Mandiri Sekuritas. Nanti kita bahas lagi. Yang kedua nih, aksi korporasi. Aksi korporasi ini maksudnya adalah, tadi ada yang ngechat tuh right issue ya. Salah satunya itu adalah aksi korporasi itu. Aksi korporasi kebijakan yang diambil oleh perusahaan untuk berusaha meningkatkan nilai perusahaannya. Bisa dengan berbagai macam cara gitu ya. Termasuk salah satunya tadi right issue, atau dia ingin menambah modal dengan cara menyebar saham baru, itu right issue, atau dia stock split seperti BBCA yang akan stock split ya, mungkin Bapak Ibu sudah dengar. Terus juga satu lagi itu dividen ya, yang biasanya terjadi itu 3 hal itu biasa terjadi yang sering kita dengar gitu ya. Meskipun ada reverse stock itu juga ada, tapi yang sering kita dengar itu adalah stock split, terus ada right issue, ada pembagian dividen. Itu merupakan aksi-aksi korporasi yang akan juga mempengaruhi bagaimana perusahaan ini ke depan gitu. Contoh simpelnya kita bisa lihat gini Pak, dividen. Misalnya suatu perusahaan nih, Bank Mandiri gitu ya, Bank Mandiri ingin bagi dividen nih tahun ini. Artinya apa? Ini merupakan sebuah sentimen yang apa Bapak Ibu? Kalau ada berita nih Bank Mandiri mau bagi dividen, sentimennya berarti positif atau negatif? Ada yang mau jawab? Positif, oke, positif. Dari Kak Fei, dari Hilman lagi, oke, bagus. Iya, artinya salah satu indikasi positif itu kenapa? Karena berarti perusahaan berhasil menghasilkan laba dari operasionalnya. Dan dari hasil laba tersebut, perusahaan ingin menyenangkan shareholder atau pemegang saham dengan membagikan labanya kepada pemegang sahamnya gitu. Jadi salah satu indikasinya seperti itu. Oke, jadi kita membacanya dari aksi korporasi ini, kira-kira impact dan kenapa mereka melakukan ini, terus apa penyebabnya, itu berpengaruh Bapak Ibu. Contoh lagi kalau misalnya right issue. Right issue itu kan mereka ingin mendapatkan dana segar dari masyarakat lagi. Ibaratnya saya katakan ini adalah IPO kedua. Jadi waktu awal mereka sudah IPO, ini besok nih mereka mau IPO kedua, namanya right issue. Mereka juga kasih saham kita, tapi kalau kita mau tebus sahamnya, kita harus bayar lagi dengan serahin dana segar ke mereka gitu. Tapi kita harus lihat dulu nih sebelum kita ngerahin atau beli saham baru dari mereka. Ini mereka mau pakai dananya buat apa gitu. Apakah cuma buat bayar utang, atau mereka ingin
ekspansi bisnisnya lebih besar lagi gitu ya. Seperti ke depan ini akan ada track issue BBRI gitu. Nah, ini bisa kita pantau apakah apa yang akan dilakukannya gitu, dan bagaimana nanti efeknya terhadap terhadap harga dari saham tersebut gitu ya. Termasuk juga stock split. BBCA mau stock split, dia mau potong harganya dari sekarang di angka 30 ribuan, dipotong nanti menjadi harga 6 ribuan gitu ya. Ini kenapa dipotong begitu, dan efeknya apa bagi kita kalau punya, dan kalau kita tidak punya bagaimana. Ini perlu kita cermati nanti Bapak Ibu. Oke, itu untuk aksi korporasi. 3 teratas yang sangat dekat dengan perusahaan yang mempengaruhinya. Nah, lalu 3 di bawah ini ada politik, sosial budaya, dan kebijakan pemerintah. Sedikit banyaknya juga mempengaruhi satu perusahaan tersebut, tapi biasanya perusahaannya lebih segmented. Misalnya, kebijakan pemerintah membatasi harga batubara atau DMO ya, domestic obligation untuk batubara. Jadi perusahaan batubara boleh jual batubaranya ke PLN, tapi harganya dipatok maksimal segini gitu. Padahal misalnya harga batubara dunia lagi melonjak-lonjak naiknya. Nah, itu mempengaruhi nanti ke perusahaannya. Jadi kita perlu cermati itu. Misalnya kebijakan pemerintah lagi, kemarin ada pengurangan pajak atau pembebasan pajak untuk kendaraan mobil ya. Nah, itu kan mempengaruhi perusahaan, tapi itu segmented ya, ke perusahaan otomotif, ke perusahaan batubara, atau misalnya ada kebijakan pemerintah lagi ingin menggalakkan vaksin. Nah, ini kemarin pada terbang-terbang saham-saham farmasi. Nah, kayak begitu. Jadi kebijakan pemerintah ini lebih cenderung akan mempengaruhi beberapa jenis perusahaan yang segmented begitu Bapak Ibu. Tinggal kita lihat arahnya mau kemana, dan kira-kira ini perusahaan apa ya gitu. Terus juga politik juga sama, relatif sama. Politik misalnya siapa presiden terpilih, apakah dia punya afiliasi dengan perusahaan, atau siapakah menteri yang diangkat. Misalnya ketika Erick Thohir diangkat dan Pak Sandi Uno diangkat, itu saham mereka kan punya saham yang listing di bursa, itu sahamnya pada naik-naik gitu ya, itu mempengaruhi. Nah, hal-hal tersebut bisa kita perhatikan sebagai analisa fundamental juga. Terus yang di bawah ini sosial budaya. Sosial budaya ini juga mempengaruhi, contoh keadaan kita sekarang. Secara sosial kita sekarang distancing ya, social distancing. Kita tidak bertemu secara tatap muka, itu mempengaruhi banyak hal ya. Kita perusahaan-perusahaan yang terpukul dari era ini. Contohnya ketika tahun 2020 laporan keuangan perusahaan pada banyak yang anjlok gara-gara ya keadaan pandemi yang melanda kita. Ini mempengaruhi. Jadi semua hal holistik ini itu perlu kita perhatikan dan perlu kita cermati Bapak Ibu sebagai bagian dari, kalau saya katakan, analisa fundamental gitu. Oke. Semoga bisa dipahami ya, dan semoga saya tidak terlalu cepat ya Bapak Ibu yang ngomongnya. Oke, kita lanjut nih. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya pusing dengan cara tadi gitu, dengan penjelasan saya secara holistik analisa fundamental atau bagaimana, Bapak Ibu ada yang tahu ini sosok yang saya tampilkan di layar? Ada yang tahu? Boleh chat atau boleh ngomong. 2 kata doang namanya, ada yang tahu? Warren Buffett. Nah, benar, Warren Buffett. Jadi Warren Buffett ini Bapak Ibu, kalau belum tahu, ini adalah investor sukses ya, tersukses di dunia dan menjadi panutan orang-orang berhasil menjadi investor yang sukses. Dan sekarang alhamdulillah ya, kalau kita berkesempatan ketemu, beliau masih ada di dunia ini gitu. Belum menjadi ini, belum beda dunia dengan kita gitu, kalau kita diberi kesempatan bertemu gitu. Jadi ini sosoknya masih hidup, dia masih berada di top orang terkaya di dunia gitu ya, hanya dengan melakukan berinvestasi di saham dan dengan kebijakan-kebijakannya, dengan cara-caranya melakukan investasi saham. Nah, dari Warren Buffett ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu apa saja rules atau cara atau aturan yang dia miliki sehingga dia bisa menjadi seperti itu, menjadi sukses, menjadi investor yang jangka panjang gitu ya. Ingin saya sharing.
daripada mungkin tadi Bapak Ibu pusing ya mendengar penjelasan analisa fundamental saya yang panjang sekali itu. Tapi perlu digarisbawahi dulu Bapak Ibu, Warren Buffett ini sekarang umurnya sudah, kalau saya tidak silap ini udah mau 90 atau 80 ya. Dan dia itu baru mau, dan dia di awal itu 10 tahun, singkat aja sejarahnya itu dia dulu 10 tahun trading Bapak Ibu. Jadi dia dulu 10 tahun trading, barulah setelah dia mengetahui seluk-beluk pasar, jadi baru dia melakukan investasi jangka panjang. Jadi kalau Bapak Ibu di awal ini belum terlalu mengenali pasar, kenali dulu pasar dan bagaimana mekanismenya dengan trading. Salah satunya Warren Buffett melakukan itu. Gitu. Oke, jadi apa caranya? Ada tiga cara yang dilakukan oleh Warren Buffett yang mungkin bisa kita adopsi ya, untuk kita terapkan juga di pasar saham Indonesia, kita terapkan dalam cara pemilihan kita. Yang pertama adalah ini, bisnis model sederhana. Dalam artian kita cari perusahaan yang memiliki model bisnis yang sederhana. Sederhana ini maksudnya adalah Bapak Ibu paham dengan model bisnis perusahaan tersebut. Kan kita mau beli nih perusahaan itu. Kalau kita nggak paham dengan model bisnisnya, berarti sama aja kita beli perusahaan itu kayak beli kucing dalam karung, istilahnya seperti itu ya. Jadi carilah perusahaan yang kita tahu model bisnisnya dan kita lihat jelas ini barangnya ada gitu. Kita paham bagaimana model bisnis bekerja. Cara melihat model bisnis yang sederhana itu bagaimana? Gampang. Warren Buffett katakan ini adalah sebuah produk, ini produk, lalu ini konsumennya, lalu ini kenapa konsumen itu bakalan beli produk itu. Jadi cara dari Warren Buffett hanya itu. Bisnis yang sederhana adalah bisnis yang langsung direct, yang langsung ini adalah produknya kelihatan, ini konsumennya siapa, dan mereka kenapa beli itu gitu loh. Jadi itu langsung kelihatan. Jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin, wah ini gimana ya, wah ini rantai bisnisnya kemana aja gitu. Kalau kita tidak punya waktu untuk mendalami sebuah bisnis perusahaan yang besar-besar itu, mereka punya berbagai macam ya, lini bisnis, terus rantai produksi, rantai nilai, terus ekspor impor, harga komoditas segala macam gitu. Kalau kita tidak paham itu, kita coba aja cari bisnis model yang sederhana. Contohnya nih Warren Buffett itu berinvestasi di perusahaan Coca-Cola gitu. Ini produknya Coca-Cola, ini kenapa orang minum ini orang yang bakal minum Coca-Cola, dan ini kenapa mereka minum itu gitu. Sederhananya seperti itu. Oke, itu tips yang pertama. Ya, Bapak Ibu, kita cari perusahaan dengan bisnis model yang sederhana. Tips yang kedua nih dari Warren Buffett. Carilah perusahaan dengan produk itu yang dibeli lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Boleh kita ulang itu ibaratnya konsumen itu adiktif dengan produk perusahaan tersebut. Jadi mereka kayak harus beli tiap hari misalnya, atau beli tiap minggu, atau beli tiap bulan, atau bahkan pun meski mereka beli tiap tahun itu nggak apa-apa gitu. Contohnya, saya yakin di antara Bapak Ibu sini ada yang punya handphone Apple, boleh ngacung atau raise hand atau ngaku punya handphone Apple Bapak Ibu, iPhone ya, produk iPhone, ada yang punya? Kenapa produk iPhone saya contohkan? iPhone ini salah satu produk yang tiap tahun itu rilis selalu yang baru gitu. Boleh Bapak Ibu perhatikan rilisnya itu di bulan September. Nah, ini Agustusnya. Besok September depan ada produk baru iPhone yang akan rilis lagi. Setelah yang terbaru tahun kemarin September juga. Boleh Bapak tracking deh atau di tracking. Tahun 2020 bulan apa iPhone rilis terbaru. Tahun 2019 bulan apa. Boleh nanti Bapak Ibu cek sendiri kalau nggak percaya. Itu kenapa mereka rilis setiap tahun? Karena mereka yakin tiap tahun itu orang-orang bakalan tetap beli gitu, bakalan ada peminatnya dan bakalan ada orang yang suka, yang sudah adiktif dengan produknya iPhone gitu. Meskipun itu perputarannya tiap tahun mereka produksi gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi cari produk yang dibeli lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Semakin produk itu tidak tergantikan, berarti semakin baguslah bisnis perusahaan tersebut gitu. Semakin tidak tergantikan. Jadi pesaingnya tuh sedikit, pesaingnya kualitasnya jauh lebih rendah daripada perusahaan yang ada sekarang gitu. Itu semakin bagus karena konsumer
akan selalu balik lagi ke perusahaan itu, balik lagi ke perusahaan itu, dan balik lagi. Oke, itu tips yang kedua, Bapak Ibu. Tips yang ketiga dan terakhir, brand. Saya mau kasih contoh. Bapak Ibu boleh buka mic. Kalau saya katakan ini mie goreng, Bapak Ibu ingat merek apa? Boleh dijawab. Ayo, merek apa yang ingat? Yang terbenak pertama, saya katakan mie goreng gitu. Indomie. Oke, sudah ada jawaban dari Kak Vivi, Indomie. Kalau saya katakan air mineral, merek apa yang kita ingat pertama kali? Air mineral nih. Apa yang pertama kita bilang? Aqua. Iya, benar. Kenapa? Karena mereka sudah punya brand image yang sangat kuat dan melekat di kita gitu. Seperti itu juga Warren Buffett memilih. Karena brand yang dekat dan sangat akrab dengan kita, itulah perusahaan yang dia senangi gitu. Padahal ada aja padahal kita milihnya tuh mie goreng itu mie sedap gitu kan. Atau kita minumnya Le Mineral atau Cleo gitu kan. Tapi kita mention tetap ada Indomie sama Aqua. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan saham. Jadi 3 cara ini adalah ibaratnya rahasia Warren Buffett dalam milih. Kita bisa belajar dari beliau, tapi secara mentality kita butuh waktu untuk benar-benar menerapkan ini gitu. Karena beliau belajar ini sekian puluh tahun, lalu ambil kesimpulan ini cara saya memilih, lalu ketika kita ingin ikuti, kita juga harus mengikuti dengan mental dan time frame. Ya lumayan juga kita harus bersama-sama mengikuti hal tersebut gitu kan. Oke. Sekarang nih, udah tiga ya Bapak Ibu, 3 cara Warren Buffett memilih saham. Ini ada fun fact sedikit. Nah, ini Bapak Ibu, masih terkait dengan brand. Jadi di pasar modal kita itu banyak harga sahamnya itu per lembar lebih rendah daripada harga produknya. Oke, saya yakin nih Bapak Ibu tahu kan brand Ultra Milk ya, itu kode sahamnya itu Ultra Jaya. Berapa harganya Bapak Ibu? Kalau kita beli di warung atau di Alfamart, Indomart gitu, sekitar angka 3.000, 5.000, 10.000 gitu ya. Ada yang berbagai kemasan ya. Tapi harga per lembarnya berapa itu? 1.500 Bapak Ibu. Harga sekarang tuh sekitaran segitu. Harga 1.500. Tahu nih yang di sebelahnya? Logo ini siapa Bapak Ibu yang senang ini? Logo ini untuk kita minum nongkrong-nongkrong ya sebelum pandemi dulu. Starbucks ya Bapak Ibu. Starbucks itu perusahaannya ada yang beli lisensinya di Indonesia MAPB. Ya, kodenya MAPB. Itu satu cup ini harganya mungkin paling murah 50.000, 60.000 atau 100.000 ya, tapi harga per lembarnya itu adalah 1.420 per lembar. Nah, itu menarik sekali ya. Salah satu terus kanan lagi Astra International. Pasti Bapak Ibu punya nih salah satu produknya di garasinya nih. Tahu nggak Bapak Ibu kalau produk mobil Bapak Ibu itu harga lembaran saham perusahaannya itu Rp5.000 per lembar. Dan Bapak Ibu nanti akan bisa memilikinya selain memiliki mobilnya gitu. Menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi harga saham itu jauh di bawah harga produknya. Per lembarnya sangat murah. Atau ini yang anaknya suka jajan, es krim Campina. Es krimnya mungkin 5.000, 10.000 ya. Harga per lembarnya itu 348 perak per lembar. Sahamnya ini nanti kamu dapat banyak gitu misalnya. Terus Cleo nih tadi kita mention Cleo. Harga aqua botolnya mungkin 3.000 ya. Aqua galonnya mungkin aqua galon saya salah. Yang versi galon gede sama versi botol 600 ml gitu ya. Itu kan bisa di range 6.000 gitu ya, 3.000. Harga per lembar sahamnya tuh 450 sekitaran itu. Atau nih kalau nggak mau makanan minuman, Bapak Ibu pasti tahu dong Agung Podomoro Land. Itu kodenya PLN. Kita beli rumahnya atau kita punya gedungnya atau mungkin Bapak Ibu ada yang kerja di tower
Tower Agung Podomoro Land itu harga per lembar saham itu 122 perak gitu. Jadi ini sebuah fun fact dari brand-brand terkenal ya, brand-brand yang sehari-hari mungkin kita sering lihat gitu, tapi mungkin selama ini kita belum sadar bahwa ada harga sahamnya itu jauh di bawah harga produknya. Ini masih banyak lagi, misalnya kita bisa sebut ada Sido Muncul, ada obat-obatan di Kimia Farma gitu-gitu ya. Itu harga-harga produknya banyak yang di bawah harga sahamnya. Ya, harga sahamnya masih berada di bawah harga produk itu, Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya nih. Setelah kita bisa tahu tadi apa yang mau kita beli dengan analisa fundamental dan dengan tipsnya kapan gitu loh. Kapan kita jual, kapan kita beli. Kan kalau baru tahu doang kan nggak mungkin dong kita bisa eksekusinya. Benar kan Bapak Ibu? Jangan sampai kita nanti salah lagi kayak di awal tadi. Ini saham investasi sebenarnya itu bagus, tapi karena kita salah entry-nya ketika dia masih di fase downtrend misalnya, terus harga sahamnya turun, kita marah-marah sama yang ngasih rekomendasi. Nah itu kita harus tahu dulu nih kapan beli dan kapan jualnya. Itu bisa kita jawab, saya katakan hanya dengan analisa teknikal. Kapan timing atau momentum itu bisa kita lakukan. Saya akan coba ringkaskan secara sederhana timing krusial untuk kita bisa beli, ya, untuk bisa kita beli dan untuk kita bisa jual. Yang pertama, kita pahami dulu analisa teknikal tadi udah ada harga, ada volume, ada indikator, dan ada tren. Ini 4 pilar analisa teknikal yang saling berhubungan dan selalu dipakai gitu. 4 pilar ini paling minimal lah Bapak Ibu harus perdalam gitu untuk mengetahui bisa action di analisa teknikal ini. Kalau belum bisa kita perdalam, nanti kita tips yang di belakang meskipun saya sampaikan itu nanti terseok-seok juga gitu. Tapi intinya hanya 4 pilar ini dari analisa teknikal yang harus kita pelajari. Bagaimana harga itu, terus volume itu apa, terus apa indikatornya apa saja, terus bagaimana harga bergerak dalam tren. Tren itu ada 3 aja Bapak Ibu. Tren naik, tren turun, dan tren mendatar. Jadi perhatikan aja itu, paling gampangnya seperti itu. Kalau membeli harga ini trennya lagi naik, trennya lagi datar, trennya lagi turun. Jadi 4 pilar ini harus diperdalam. Kita tidak cukup bahas satu analisa teknikal, nanti Bapak Ibu bisa ikut di kelas selanjutnya yang khusus analisa teknikal. Tapi intinya bisa upgrade ilmu untuk mempelajari analisa teknikal di 4 hal ini. Saya langsung ke tips and triknya. Pertama, kalau mau dicatat, buy on weakness. Artinya tuh beli ketika dia lemah. Beli ketika dia lemah itu artinya sahamnya udah turun, beberapa waktu yang lama dia turun, terus ketika dia sudah sampai di dasar, atau ketika nanti sudah ada pantulan dari sebuah candle-nya, beberapa hari mantul, seperti yang saya contohkan ini. Jadi ini sahamnya dia turun, terus beberapa hari dia mantul. Nah ini sebenarnya adalah weakness-nya. Jadi dia di fase, dia nggak mau turun lagi, tapi dia belum naik. Nah itu adalah kesempatan besar untuk kita beli Bapak Ibu, secara analisa teknikal. Kenapa? Karena bisa kita lihat nanti buktinya di sebelah. Nah ini dia, ketika nih saham ini turun, terus tadi saya lingkarin di sini, nah harga dia kita beli, besoknya dia naik. Meskipun ada turun 2 hari, 3 hari, 4 hari dia naik, 5 hari dia naik. Jadi seperti itu. Istilahnya kita beli di support, atau kalau kita punya rumah itu ada atap, ada lantai, kita beli pas di lantainya. Gitu ya. Nanti dia akan balik lagi mantul menuju ke atap. Ini yang pertama, singkatnya seperti itu. Yang kedua, buy on breakout. Buy on breakout ini kita beli ketika harga saham itu mau melewati atap. Nah, kalau tadi kita beli di lantai, kita beli ketika dia mau melewati atap. Jadi dia mau menembus atapnya dan terbang lebih tinggi. Gitu. Jadi harganya dari harga dia turun, terus dia udah tembus. Ibaratnya kalau misalnya kita telat nih, opsi bagi kita adalah beli seperti ini. Jadi kita beli ketika benar-benar dia breakout, istilahnya itu breakout dari resisten harganya itu. Nah, kita beli di atap. Ketika kita sudah beli, kejadiannya bagaimana? Nah ini, pas area kita beli tadi, di sini,
lalu harganya nanti ikut meroket. Istilahnya, sederhananya seperti itu ya Bapak Ibu. Simpelnya kita bisa melihat itu, tapi perlu pendalaman kapan sebenarnya ini sudah breakout, dan hati-hati juga ada namanya false breakout. Nah, itu perlu kita perhatikan juga nanti semakin dalam memahami analisa teknikal. Yang ketiga tipsnya yaitu trend following. Nah, kalau trend following ini adalah yang paling enak, paling simpel, dan paling santai. Kenapa? Karena kita cuma cari saham yang secara jangka panjang, oh dia ini sudah uptrend, terus-terusan uptrend. Maka kita perlu cari incar ketika harga dia tuh koreksi sedikit, tapi nggak sampai turun banget. Nah, maka ketika ini area buy-nya, kan kita bisa lihat dari bawah sini ke atas, katakanlah kita kelewat dari tadi ya, nomor 1, nomor 2 kita kelewat, belum berhasil entry, tapi ketika kita bisa berhasil memastikan, oh ini trennya sudah uptrend nih. Nah, itu kita bisa beli di area ketika dia koreksi, atau dia turun sedikit. Nah, lalu setelah itu barulah harganya ikut naik. Ini saham-saham real ya Bapak Ibu ya, saham di kita, di aplikasi MOS ada. Oke, jadi kita beli di area sini tadi, terus sahamnya mau oke. Kalau mungkin ada yang familiar dengan chart ini, boleh mention. Ini chartnya saham DMMX. Oke, yang selanjutnya, setelah kita tahu kapan kita beli, kita akan tahu, tentu harus tahu dong kapan kita jual gitu kan. Jangan sampai kita cuma beli doang, karena banyak Bapak Ibu kita taunya cuma beli gitu. Mau jual itu nggak tahu kapan gitu. Gimana caranya kita beli, dan kita juga harus tahu kapan kita waktunya jual, khususnya yang bermain di trading yang jangka pendek gitu ya. Nah, ini sebenarnya hampir kebalikan dari yang tadi ya. Jadi namanya itu sell on strength. Jadi jual ketika dia sudah di pucuk. Ibaratnya ini kalau misalnya tadi kita beli ketika dia breakout, nah ini kondisinya saham itu tidak breakout lagi gitu. Kan misalnya kita beli di bawah tadi, kita buy on weakness di bawah, oh naik asik gitu kan, asik, naik lagi asik, naik lagi asik gitu kan, tembus lagi atapnya, tembus lagi. Tapi satu waktu, oh turun nih. Nah, ini adalah sebuah warning buat kita, itu adalah jual, kesempatan kita untuk jual. Jangan sampai kita sudah cuan, pas kita mau jual ketika harga sahamnya nanti sudah turun. Nah, kita sudah dibawa meluncur ya, roketnya sudah menukik nanti. Jangan sampai kejadian seperti itu. Jadi ada beberapa warning yang harus kita perhatikan, jual ketika pucuknya. Karena harga saham itu selalu begitu. Tidak mungkin dia naik terus, dia pasti ada turun-turunnya. Oke, itu untuk yang pertama, cara jual yang pertama. Timing ketika jual itu jual di puncaknya. Yang kedua, jual ketika breakdown supportnya. Nah, misalnya kalau kita tadi mengawasi saham yang kita mau cari dia mantul dari lantainya, ini kita harus hati-hati nih. Jangan sampai saham ini ketika ke lantai, dia tuh nembus sampai ke tanah. Nah, itu jangan sampai kita beli di sana, karena itu sebenarnya ada area untuk kita jual gitu. Karena kalau tidak kita jual di situ, kita bisa saja semakin dibawa turun sampai ke dalam inti bumi, sampai kita ke dalam gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita membeli bahkan di situ. Ini adalah kesempatan untuk jual kalau saham itu harganya melewati batas bawah atau batas supportnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kebalikan dari tren tadi. Kalau kita mau ikut tren, kita harus perhatikan ini trennya udah berubah atau belum. Ini trennya masih up atau belum. Nah, ketika sudah ada fase puncak seperti ini, konsolidasi, beberapa hari dia turun terus nih. Wah, gawat. Kita harus take action, berani jual. Jangan terlalu berharap. Lebih baik diamankan posisi daripada kita jadi rugi. Nah, daripada kita meluncur seperti ini. Kan kalau misalnya kita beli di area ini terus kita hold bakal naik, berharap, percayalah pada analisa teknikal Bapak Ibu, karena ketika harga sahamnya udah turun, kita nanti kasihan, kita nggak bisa keluar, akhirnya jadi investor dadakan ya. Nah, itu berbahaya. Oke. Sampai di sini pas jam 3, sudah hampir 1 jam. Bagaimana Bapak Ibu, boleh direspon saya? Apakah pusing? Ada yang ingin komen dulu? Apakah pusing? Dengan penjelasan saya?
Oke. Kalau Bapak Ibu pusing dengan semua tadi, wah teknisnya banyak banget nih, banyak banget Mas Abdal, gitu. Saya pusing gitu, nggak punya waktu untuk mempelajari semua gitu kan. Tenang Bapak. Pak, boleh izin tanya, Pak? Silakan Pak. Mumpung Pak Afdal kayaknya lagi trouble koneksi. Silakan Pak. Iya. Pak, tadi kan Pak Abdal tadi kan bilang triknya adalah lihat harga, volume, apalagi dua lagi ya. Kalau saya lihat di aplikasi MOS itu Bapak ibaratnya Ibu, kayak saya sepertinya live ya. halo. Sebentar, saya connecting lagi ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu sebentar Pak ya. Sebentar. Oke, sebentar. Oke, maaf Bapak Ibu. Saya tiba-tiba Pak, izin nanya Pak Abdal. ya. Pak, boleh ditampilkan yang slide yang tadi Pak, yang lihat harga, volume, sama apa tadi ya? Yang trik-trik tadi Pak. Oke, yang break tadi apa ya? Oke, baik. Iya. Oke, boleh. Ya, jadi Kita gini Pak. bahas nanti apa ya? Oke. Pertanyaan yang analisa teknikal kali maksudnya tadi Iya, Afdal. yang teknikal yang tadi Pak, yang ada lihat harga, volume, terus Tren. tren ya. Nah, itu saya mau nanya nih Pak Abdal, itu kan kalau saya otak-atik di aplikasi MOS sebelumnya. Nah, ini nih. Oke, yang ini. Kan itu kan ada 4 tuh, harga, volume, indikator, sama tren. Kalau saya coba otak-atik aplikasi MOS itu kan ibaratnya kalau saya lihat itu di broker summary gitu ya, kurang lebih ya Pak Abdal ya. Nah, itu kan kalau di aplikasinya MOS itu, kalau saya lihat itu kan kalau broker summary itu ketika ada misalkan YP, MG, CC gitu ya, terus di peringkat gitu secara volume lot-lotannya itu ya. Nah, tapi dari sisi harganya kan kita kan hanya melihat harga posisi quotes-nya yang yang di menu quotes-nya itu ya. Ketika kita saat mau membeli atau menjual atau menentukan titik harga di aplikasi MOS itu. Nah, ini sih bukan pertanyaan sekaligus masukan juga sih menurut saya. Bisa nggak ya ketika di broker summary itu ketika ada broker 6 misalkan YP, MG di posisi 1, 2 sampai dengan posisi 5 gitu ya, dari sisi sell ataupun buy, itu bisa nggak menunjukkan harga agregat rata-rata dari masing-masing broker itu Pak? Kenapa saya bilang harus ada dimunculkan harga rata-rata masing-masing broker itu? Karena ketika kita melihat suatu emiten tertentu nih, misalkan saham nih, misalkan apa ya, Cleo misalkan, ternyata posisi puncak itu di buy sama broker YP misalkan, sisi nomor 3 misalkan ya. Tapi ketika kita ada harga agregat rata-rata itu, kita bisa tahu menundukkan posisi kita, nggak mungkin kita akan membeli harga di atas broker-broker tersebut. Kenapa ya? Kalau dia longsorkan harga, ya kita siap-siap menelan pil pahit aja istilahnya. Nah, kalau bisa ketika ada analisa teknikal itu ya usaha kita adalah membeli harga di bawah harga rata broker yang peringkat 1 sampai 5 itu kalau bisa ya. Sehingga ketika kita mau menjual yang apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Abdal tadi dengan berbagai macam analisa teknikalnya tadi, ya kita bisa ibaratnya jangan menelan pil pahit lebih dalam lah istilahnya, minimal BEP atau cuan sedikit gitu. Itu Mas Abdal, mungkin saya ini ngomong berdasarkan pengalaman baru 2 bulan deh saya bergabung ke MOS itu. Makasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Raden.
ininya ya, insight dan masukannya. Boleh nanti saya tunjukkan juga aplikasi MOS setelah ini ya Bapak, kita bahas sekalian yang Bapak maksud itu tadi bagaimana, tapi saya udah nangkap sebenarnya apa yang Bapak maksud. Itu sebenarnya ada Pak, harganya itu sebenarnya ada dan bisa kita akses. Dan kita juga setiap minggu itu sebenarnya mengirimkan akumulasi dari bandarmologi dalam 1 minggu itu apa aja yang dilakukan oleh kalau kita katakan ya broker-broker yang banyak melakukan akumulasi itu ada fasilitas dikirimkan setiap minggu di email ya Bapak Ibu ya. Nanti sekalian kita bahas di situ. Oke, kita lanjut dulu. Ketika nanti sudah pusing ya Bapak Ibu, ini ada namanya trik kombinasi ya. Nah, salah satu trik ini ya ibaratnya cuma bisa diakses oleh Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kami gitu di Mandiri Sekuritas Perindah. Karena pertama kita akan menggunakan MOS Screener, ada fitur di aplikasi MOS itu MOS Screener. Lalu yang kedua kita akan baca dari hasil risetnya Mandiri Sekuritas juga gitu ya. Oke, ini ibaratnya jalan pintas ketika Bapak Ibu pusing dengan semua hal yang tadi. Ibaratnya shortcut-nya lah, jalan cepat, jalan ninja gitu. Kalau tidak punya waktu yang banyak untuk belajar lebih dalam. Tapi tetap saya sarankan untuk tetap mempelajari dulu lebih dalam sebelum menerima ini mentah-mentah. Karena uang Bapak Ibu semua adalah uang milik Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu usahakan ya, kerja, berbisnis, misalnya berusaha. Jangan sampai ketika kita investasi, kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Oke, jadi trik kombinasi ini pertama caranya adalah misal kita ini, wah saya mau beli apa ya hari ini besok Senin misalnya saya mau beli apa ya gitu. Pertama kita gunakan fitur screener di MOS ya. Fitur ini ada di semua MOS PC ya Bapak Ibu, tapi mohon maaf belum ada di MOS mobile. Nah di MOS PC ini ada fitur yang namanya screener strategi signal. Ini cara setnya, cara dapetinnya itu gampang sekali. Jadi nggak sampai 1 menit lah, kurang dari 1 menit ketika udah login di MOS tuh tinggal pencet, bisa keluar hasil seperti ini. Jadi hasilnya itu ada signal buy. Saham yang cocok untuk kita beli. Itu saham apa gitu. Nah ini kodenya di sini, simbolnya apa, dan itu ada sinyal buy. Ini juga ada sinyal sell, itu di paling bawah itu ada sinyal sell sebenarnya. Jadi ada buy dan sell. Oke, nah ini salah satu cara, dan ini screenernya menggunakan screener teknikal ya Bapak Ibu. Bisa kita pilih nanti screener indikator apa yang mau kita gunakan. Nah ini sudah ada langsung signal buy muncul. Setelah kita lihat nih sahamnya pilihannya ada ACES, AISA, AXI gitu ya, BBRI, BBTN, kita cek dulu satu dari buy signal ini, kita klik 2 kali sahamnya nanti, lalu akan muncul chart. Nah, muncul chart ini gunanya adalah kita harus memastikan berdasarkan kaidah teknikal yang namanya screener itu kan mesinnya robot yang bekerja. Kita harus memasukkan manusia juga. Kita harus buat konfirmasi ketika kita beli, ketika kita lihat wah ini chartnya berada di area, kalau Bapak Ibu ingat tadi ini area apa? Ini adalah area buy on weakness ya. Nah, tadi ingat nggak chart sahamnya saya tampilkan? Ini adalah chart ACES ya, yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, ini ada area buy on weakness. Oke, wah ini cocok nih, seperti yang dijelasin Mas Abdal gitu kan misalnya. Oke, gitu. Tapi sebelum kita pencet buy, ini ada buy di sini, sebelum kita pencet, kita mesti satu lagi Bu, Bapak, kita harus konfirmasi satu lagi. Karena ini jalan pintas, tapi kita tetap harus konfirmasi karena udah tinggal cek-cek doang gitu. Kita nggak perlu dari awal harus mencari satu-satu gitu. Kita tinggal cek nanti. Nah ini Bapak Ibu bisa pergi ke website mos.co.id, terus pilih menu yang riset dan stock pick. Nah itu setiap hari ada di update Bapak Ibu. Setiap hari ada trading idea, ada investor digest. Trading idea nih Bapak Ibu nanti bisa cek ini juga sebenarnya. Jadi pagi hari itu biasanya di aplikasi MOS sudah langsung ada di pengumuman awal trading idea untuk hari ini itu apa. Nah, namun di sini saya ingin fokus ke investor digest karena kita ingin melihat target harga secara fundamental. Nah, kita harus pastiin
di Investor Digest ini, misalnya tadi kan Aces ya, S Hardware. Nah, ini kita harganya sekarang 1.300, target price berdasarkan riset itu 1.700. Wah, berarti ini bagus, ini ke depan ada potensi upside sebesar 32%, gitu kan, secara ini fundamental. Nah, ini riset ini dibuat oleh orang-orang yang memang ahli di bidang riset ya Bapak Ibu. Jadi bukan abal-abal muncul angka ini dari mana tuh dibikin-bikin, bukan ya. Ini tinggal Bapak Ibu baca dan tinggal Bapak Ibu implementasikan. Maka caranya ini adalah 2 metode kombinasi. Makanya di awal tadi kombinasi teknikal dan kombinasi memastikan secara fundamental. Ini sebenarnya juga di-share oleh Mas Fatur ya, di grup tiap hari di-share ini. Lebih kurang 75 saham. Jadi memang tidak semua saham yang ada di Bursa Efek ada di sini, tapi ini membantu Bapak Ibu memilih saham-saham secara fundamental. Wah, ini oke, gitu. Dan ada targetnya. Selain itu, Bapak Ibu juga setiap minggu menerima email dari kami, itu ada upside potensial dan risk scoring. Nah, tinggal dilihat nanti di emailnya, kita cari Aces, perusahaannya mana. Ada di sini higher cut value dan keterangannya itu aman. Berarti kita bisa confirm nih, sudah dari technical buy on weakness, secara valuasi fundamental oke, terus dari risikonya juga higher cut-nya masih tergolong aman, gitu kan. Nah, tinggal kita barulah bisa melakukan pembelian dan dipantau. Nah, misalnya tadi dibeli di area 1.300, sekarang harganya sudah berada di area 1.500, tinggal dikit lagi ke 1.600, misalnya nanti menuju ke 1.700. Dan ini harus dipantau. Udah beli, itu dipantau. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, jadi sudah paham itu dari penjelasan saya yang 1 jam tadi, lebih kurang 15 menit ini, 15 menit yang barusan saya sampaikan terangkum semua Bapak Ibu. Tinggal action dan tinggal membacanya. Oke. Jadi ini kita sudah hampir di akhir. Apa yang telah kita pelajari dari awal tadi 1 jam sampai sekarang. Ini saya rangkumkan di sini Bapak Ibu. Mungkin tadi ada yang baru gabung atau gabung di tengah-tengah. Jadi dari awal kita tadi udah belajar pengertian dan mekanisme saham, terus pilihan kita harus apa, investor atau trader, terus apa saham yang kita beli dengan fundamental dan riset Mandiri Sekuritas, terus screener kita bisa beli saham apa juga menggunakan screener dari secara teknikal. Terus kapan jual dan belinya? Ada 3 cara. Buy on weakness, sell on strength, buy on breakout atau sell on breakdown, terus trend following, terus jual ketika perubahan trennya. Oke Bapak Ibu, ini kita sudah sampai di akhir. Kita bisa masuk sesi tanya jawab. Tadi sudah ada 1 dari Pak. Ini tadi yang berbahas kita bandarmologi. Boleh Bapak Ibu juga chat lagi nanti atau langsung open mic untuk bertanya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang bisa dipahami atau terlalu cepat atau kurang jelas dari tadi, mohon maaf. Sekali lagi semoga kita bisa ke depan berinvestasi lebih baik lagi dan menghasilkan tentunya cuan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih dari saya. Kembali ke moderator Pak Setiadi atau Pak Hendra ya. Oke, terima kasih Pak Mas Afdal ya atas penjelasannya. Ini Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mau konfirmasi mungkin atau masih pusing, masih bingung, silahkan kalau mau ada pertanyaan bisa isi di kolom chat atau mau hand raise dan langsung berbicara juga boleh. Monggo silahkan. Oke Mas Afdal, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang bertanya, saya mau tanya nih, tadi di menu yang technical di MOS nih, itu kan mungkin Bapak Ibu yang masih baru agak pusing, mungkin masih belum familiar ya dengan menu-menu technical itu. Mungkin bisa dijelaskan nggak itu pilihannya menu apa ya supaya langsung keluar screeningnya untuk saham itu yang tadi buy maupun sell itu. Mungkin bisa diperagakan nggak Mas Afdal? Terima kasih. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Setiadi. Seperti janji saya tadi, kita buka MOS ya. Saya buka MOS-nya dulu. Oke, saya share aja di sini sekalian ya.
Sambil menunggu Bapak Ibu boleh bertanya langsung juga ya di chat terkait materi tadi juga. Oke, ini tampilan MOS saya sudah muncul ya. Oke. Ini biasanya kita kalau login di MOS itu nanti diawali dengan menu pop-up announcement seperti ini gitu. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ada trading idea itu setiap hari di sini bisa kita lihat. Ini juga jalan ninja, kita bisa lihat di sini sudah ada langsung misalnya BBCA buy dengan cara misalnya trend trade. Jadi di menu trend trade, jadi kita mengikuti trennya. Ada Inco buy hari kedua, BBCA buy hari kedua gitu kan. Penutupan kemarin di 33, targetnya di 37, kita stop loss di 32. Ini ada guidance-nya, langsung angka harganya. Sampai ke bawah swing trade, ini time-nya lebih pendek lagi, dan day trade ini untuk main cepat. Kalau Bapak Ibu suka main cepat gitu ya. Scalping. Nah, ini ada BRPT, ada ASA gitu tadi, ada ABA gitu ya. Ini semua tiap hari diupdate dan bisa dipantau gitu. Biasanya malam-malam itu sudah muncul. Jadi pagi udah siap-siap aja, tinggal siap-siap kita beli apa gitu, sesuai dengan kehendak. Oke, menjawab pertanyaan Pak Setiadi tadi, kita close yang bagian announcement. Kita pergi ke pojok kiri sini ada screen. Screen ini kita klik angkanya, kita tulis nomornya 0702. Nah, Bapak Ibu ingat nomornya 0702. Ya. Kita besarkan. Nah, di 070 di chart 0702 ini adalah chart untuk memudahkan kita melihat secara analisa teknikal gitu. Seperti yang muncul di layar saya sekarang ini gitu kan. Misalnya tadi saya sering mention ACES ya, yang kita bahas tadi ACES. Nah, bagaimana pergerakannya dari munculnya harga dari MOS tadi ya, kita screener MOS di sini sekarang harganya di 1.400-an gitu. Valid ya Bapak Ibu, screenernya gitu, bisa kita pastikan gitu. Tapi tidak semua juga gitu, kita harus tetap melakukan seperti step 1-6 tadi gitu. Nah, caranya adalah memunculkan screener tadi. Ini, di sini ada STG Wizard, setting, report, dan screener. Langsung saja klik yang screener. Ya, open strategy screener, nanti muncul. Kita klik ini 1 kali, nah langsung muncul deh. Jadi langsung muncul Windows baru yang itu khusus screener dan strategi. Nah, yang pertama yang harus dilakukan di sini, kita settingnya adalah kita setting sinyalnya, gitu. Kita setting sinyal apa yang mau kita inginkan. Klik di sini, ya. Klik di sini, sinyal. Nah, di sinyal ini muncul sinyal dari sistem MOS, sudah default, sudah bawaan. Ini sebenarnya bagus dan sudah bisa kita pakai gitu. Bahkan saya sendiri pakai yang bawaannya aja itu sudah powerful, termasuk satu yang cara saya tadi di perusahaan ACES itu sudah powerful sebenarnya. Kita klik aja nih, Bapak Ibu paham dengan indikator yang mana gitu. Misalnya yang sering terdengar moving average gitu ya, atau stokastik gitu. Nah, ini harus pahami dulu ini secara teknikal ini artinya apa gitu. Indikator moving average itu apa, indikator stokastik itu apa. Misalnya kita pilih moving average nih, moving average price crossover. Ya, klik aja. Oke, nanti sudah muncul di sini MOS moving average price crossover. Sekarang ini di tanggal 20 bulan 8, kita cari yang time frame-nya daily. Setelah itu kita lihat di sisi kiri, ini ada konstituen. Jadi kita bisa pilih screener itu berdasarkan grup sahamnya atau indeks sahamnya. Composite ini semua saham di Bursa Efek semuanya. LQ45 ini 45 saham yang liquid. JI ini 30 saham Jakarta Islamic Index ya, syariah. Terus ada macam-macam. Bapak Ibu tinggal pilih mau screener di indeks yang mana gitu. Oke.
ada yang properti, ada yang energi, ada yang basic gitu kan, ada yang finance. Itu bisa lebih spesifik nanti. Nah, kita misalnya pilih yang LQ45 aja. Ini saya close dulu, pilih yang LQ45. Indeks nanti muncul di sini, grup name-nya LQ45. Tinggal kita klik satu tombol find. Proses yang berjalan, lalu muncullah hasilnya. Nah, langsung ada dua nih, BMRI dan TBIG. Nah, kita klik, kita buktikan Bapak Ibu, BMRI misalnya, kita klik ya, 2 kali. Oke, di sini terlihat sinyalnya ada di sini ya, Bu. BMRI. Nah, ini bisa kita perhatikan sebenarnya. Ini dia di area yang konsolidasi di bawah, gitu ya, di area buy on weakness-nya gitu. Ini BMRI. Kita lihat TBIG misalnya juga. Oh, TBIG sepertinya naik hari ini ya. Naik cukup tinggi, 7% hari ini. Ini juga TBIG ini kita bisa aplikasikan adalah teknik apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ingat tadi teknik ini kita pakai teknik follow the trend ya. Kita ikut, ini kan trennya kita lihat nih. Panjang sekali dari tahun kemarin nih, sudah naik terus ya kan. Ini salah satu contohnya. Kita bisa entry ketika ada sinyal seperti ini. Ini ada koreksi, oke ini ada mau naik. Jadi trennya ini masih tren yang naik. Begitu Bapak, Ibu, untuk memunculkannya jadi cukup simple dan mudah, hanya nggak sampai 1 menit tadi kita langsung muncul hasil ini gitu. Nanti tinggal coba-coba saja Bapak Ibu di laptop masing-masing, mau coba cek-cek yang mana. Baru nanti kita lanjut ceknya ke Investor Digest-nya targetnya berapa gitu ya, risk scoring-nya berapa gitu. Oke, mungkin itu terus sekalian deh saya liatin broker ya. Ini broker, kita ke menu broker, broker transaction detail. Nah, di sini tuh ada transaksi broker apa yang kita mau gitu. Misalnya kita Mandiri Sekuritas tuh kodenya tuh CC. Nah, ini dia. Muncul deh. Yang tadi Bapak bilang ada kita beli di harga berapa gitu ya. Ali CC itu beli average-nya di harga 8.000. Nah, kayak gitu. Jadi itu bisa secara detail bisa dilihat sebenarnya di sini, Pak. Kita mau lihat saham apa ini yang dia koleksi sebenarnya gitu kan. Nah, atau selain dari broker detail ini, kita juga bisa lihat ranking. Ranking ini ranking dari broker frekuensi value by stock. Jadi sahamnya yang kita lihat. Nah, muncul. Jadi stoknya sahamnya Aces. Misalnya tadi Bapak tertarik ke saham tadi yang dimention Cleo misalnya ya. Oke, Cleo. Nah, ini ada bayarnya PD. PD ini Indo Premier. Volume value-nya berapa dan frekuensi sellernya berapa gitu. Nah, tinggal nanti kita cek di broker detailnya, dia PD itu belinya di harga berapa. PD misalnya tadi kan. PD muncul, kita cari yang Cleo. Ini sebenarnya melihat-lihat ini adalah salah satu trik bagi yang percaya dengan bandarmologi ya, mengikuti big money gitu kan, katakanlah begitu. Nah, ini harga average-nya muncul di sini Pak. Average-nya Cleo di 447 dibeli oleh Indo Premier. Nah, seperti itu tadi Pak Raden ya yang tanya tentang ini ya. Ini bisa kita cek Pak. Oke, gitu. Mungkin ada lagi yang bertanya? Kita cek. Bapak Ibu jangan masih lupa ada yang ingin ya, ditanyakan. Coba kita lihat di kolom chat. Pak Erwin nih menanyakan mengenai BPRI, trennya gimana nih Pak Abdul? Oh, BBRI maksudnya bagaimana Pak? BPRI mungkin ya peluangnya untuk BPRI ini untuk minggu depan gimana? Saya bahas singkat aja ya karena sebenarnya lebih ke pertanyaan terkait materi tadi ya kalau bisa ya. Kalau itu juga nggak apa-apa, saya bahas sedikit aja. BBR ini secara tren jangka panjang dia sebenarnya masih di fase uptrend jangka panjang yang banget ya kalau kita mundur 4 tahun belakang. Dan kalau kita mundur cuma 1 tahun belakang itu dia sudah berada di fase
uptrend singkat, dan ini downtrend singkatnya di 3 bulan belakangan. Ini downtrend singkat, downtrend jangka pendek. Nah, ini downtrend jangka pendek. Tapi apakah ini berbahaya? Tidak. Kenapa bisa saya katakan tidak berbahaya? Karena di sini Bapak Ibu bisa lihat, Pak Erwin ya, ini adalah support BRI ketika bulan 10 2020. Sekarang supportnya di sini bulan 8 tahun ini ya, itu kita hubungkan bertahan di satu, masih cenderung untuk naik. Nah, jadi belum, tidak tren turun. Nah, jadi penurunan BRI ini masih dibatasi oleh supportnya, itu masih terbatas. Nah, dan ini ada ancang-ancang nih. Biasanya setiap mau akhir tahun tuh saham-saham blue chip, saham-saham yang gede gitu ya, ISG itu mau akhir tahun tuh naik-naiknya gila-gilaan biasanya. Nah, ini BRI sebenarnya mau ancang-ancang nih. Kalau nanti dia berhasil tembus 4.000 lagi, nah ini sebenarnya menarik. Berarti dia akan sudah break out dari, kita bisa bilang nanti itu kita beli on breakout, buy on breakout. Kalau di sini harganya itu adalah di area 4.000, di garis ini, garis yang hijau. Di area 4.000. Sekarang kita pantau nih pergerakannya masih volatil, range-nya masih segitu-segitu gitu ya. 3.800, 4.000 dikit, turun 3.800, range-nya masih segitu. Tapi ketika nanti sudah breakout 4.000, terus tetap naik ya, bukan false breakout seperti yang hari kemarin nih, tiba-tiba naik tinggi 4%, dia tembus 4.000, tapi besoknya turun dalam bahkan ya, mengikut ISG kan kemarin pada turun dalam juga. Nah, tapi hari ini balik lagi. Nah, ini masih bermain di area itu, tapi ada chance akan ada pembalikan arah menuju ke uptrend, apalagi ini di akhir tahun. Oke, begitu Pak Erwin ya. Mungkin ada lagi. Oke, ini tadi jadi Mas Abdul disclaimer on ya. Ini kita hanya diskusi mengenai tren, bukan suatu petunjuk untuk beli maupun untuk jual. Baik, selanjutnya ini sebenarnya kita ada market update yang rutin besok Sabtu, ada nggak ya Mas Abdul ya? Karena ada pertanyaan lagi mengenai saham buka ini. Mungkin bisa disinggung sedikit, ya, tapi untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti edukasi kita di tiap hari Sabtu ya. Di situ mungkin kita bisa saham apa yang besok ada nggak Pak Abdul ya? Ada. Besok ada Pak. Ya. Besok dibawakan oleh Pak Arwendi ya. Itu market update lebih detail, nanti bahas market dan saham di sana. Ini Mbak Fei atau Mas Fei ini. Mungkin besok bisa ikuti, ada di grup juga diinformasikan mengenai market update, dan di situ bisa bertanya mengenai saham-saham yang gacuannya bagaimana trennya untuk minggu depan. Tapi ini ada salah satu pertanyaan buka, mungkin bisa disinggung dikit ya Mas Abdul. Oke, baik, bahas buka ya, baik Ibu ya, Bu Fei. Saham Bukalapak ini kalau secara teknikal harian kita ngelihatnya itu belum bisa secara teknikal kita lihat karena range candlestick itu masih sedikit, tapi bisa kita lihat itu dari sisi menit. Nah, dan kalau menit ini kan pergerakannya setiap menit ya, satu candle itu mewakili 1 menit. Jadi ini pergerakannya yang sangat volatil, satu hari bergerak berapa gitu. Yang bisa kita analisa seperti itu, ya Bu. Kalau secara harian masih kita hanya spekulasi nih dengan saham buka nih sekarang. Belum bisa kita katakan dia nanti trennya turun, trennya naik. Ini masih murni spekulasi dan copet-copet lah istilahnya, scalping kita kalau mau masuk di saham buka ini. Itu kalau secara teknikal, oke. Nah, kalau secara fundamental sebenarnya Bukalapak ini kan kita tahu ya, dari segi market share dia sebenarnya market share di platformnya ya, baik dari penggunanya itu di urutan ketiga kalau saya nggak salah, itu Tokopedia, Shopee, urutannya baru Bukalapak gitu kalau nggak salah saya, atau Shopee yang paling tinggi itu Tokopedia. Pokoknya 3 terbesar ini Bukalapak tuh nomor 3 sebenarnya. Nah, apakah ke depan secara fundamental dia baik? Nanti kita pantau laporan keuangannya. Karena berdasarkan prospektus yang kemarin itu masih rugi kan dia, masih rugi. Tapi ke depan apakah sesuai visinya ingin mendatangkan profit kepada perusahaan, apakah itu nanti tercapai, itu nanti kita lihat, baru kita bisa
kasih komentar Bukalapak ini bagaimana secara fundamental ke depan. Tapi kalau kita lihat dari segi bisnisnya, oke, bisnis sekarang digital makin berkembang ya, bahkan 10 tahun ke depan potensi untuk bisnis digital ini masih bakal besar banget gitu. Seperti kalau kita mundur 10 tahun yang lalu, kita belum mengenal Zoom, belum mengenal Android misalnya, tapi 2010 ke tahun 2020 ini sudah banyak sekali perubahan teknologi gitu. Apalagi nanti dari sekarang 2021 ke 2030, 10 tahun lagi, apakah nanti kita akan bisa benar-benar sampai mengkoloni Mars misalnya ya, dengan teknologi macam-macam, atau kita banyaklah nanti saham-saham teknologi ini, tapi potensi bisnisnya seperti itu ya, Ibu. Saya bisa kasih gambarannya, lebih kurang buka. Mungkin itu aja, Pak. Oke, baik. Jadi bisa sebutkan memang Bukalapak ini kan baru sebulan kalau nggak salah ya, jadi emang candle-nya masih sedikit, kita belum bisa simpulkan secara baik. Yang mungkin kita harus lihat dulu selama beberapa waktu. Tapi ya, yang jelas ini masih buka ya, belum tutup ya. Yang mungkin bisa dilihat dulu. Baik, masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Mas Afdal bisa kembali ke layar yang terakhir, Mas Afdal. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi ini adalah baru training introduction ya. Jadi kami dari Mandiri Sekuritas Bank Buri ini ada training atau edukasi rutin yang diadakan tiap hari Sabtu. Selain itu juga kita memberikan fasilitas untuk belajar secara mandiri, yaitu bisa dilihat di website kita, itu di Saham Pro ya. Itu di situ banyak sekali, bisa diklik di edukasi, banyak sekali menu-menu edukasi yang bisa Bapak pelajari. Jadi tadi mungkin fundamental juga masih sangat basic ya, belum ada detail mengenai rasio-rasio apa yang sering digunakan dalam analisa saham ya, di secara fundamental. Kemudian juga technical, bagaimana menarik garis tren, menarik garis itu juga ada di situ semua. Selain itu, Bapak silakan nanti bisa googling atau cari di website kami, dilihat di situ. Selain itu juga ada WhatsApp ya, Mas Afdal kalau mau ada yang bertanyakan, free, bebas setiap saat ya. Mungkin kalau malam tanyanya ya kalau Pak Mas Afdal sudah tidur, ya paling besok paginya baru dijawab. Begitu Bapak Ibu. Baik Mas Afdal atau Pak Nino, sebagai mungkin closing dari Pak Nino, ada yang perlu disampaikan? Silakan Pak Nino. Ini mungkin layarnya bisa difoto di atas di screen shoot ya, untuk disimpan nomor kontak, nomor telepon, ada Instagram kita, ada juga website kita. Paling saya hanya menambahkan aja. Oh iya, terima kasih Bapak Ibu telah hadir. Hari ini juga kelihatannya ada rekan-rekan yang dari Bank Mandiri yang mungkin bukan dari cabang kita, itu tidak masalah. Mungkin Mas Afdal nanti tolong diberikan lagi link materi. Di link materi itu kan ada nomor telepon kami. Nanti itu Mas Afdal akan membantu teman-teman apabila teman-teman dari Bank Mandiri butuh bantuan. Tadi kan yang training hari Sabtu atau ada WhatsApp group, coba kontak Mas Afdal aja. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Mungkin terakhir dari saya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah join. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya secara personal juga boleh di luar waktu ini ya. Dan di Mandiri Sekuritas kita ini, Bapak Ibu, setiap hari itu kita ada pelatihan gitu ya. Ada pelatihan di jam 4 sore. Bahkan setelah ini pun ada pelatihan nih Bapak Ibu kalau mau ikut tips cara membaca riset yang tadi Investor Digest itu. Detailnya bagaimana Bapak Ibu bisa ikut. Itu sudah saya share juga informasinya di grup. Jadi Senin sampai Jumat itu kita ada pelatihan terus Bapak Ibu. Dipantau saja pelatihan mana yang mau diikutin sesuai waktu Bapak Ibu. Dan rekamannya juga ada. Rekamannya saya upload di YouTube Wealth Pro ID. Silakan di subscribe biar dapat ini notifikasinya ya. Instagram juga, Instagram kami kita merubah edukasi secara lebih ringkas di Instagram. Bapak Ibu yang punya bisa cek, atau yang punya Facebook di Facebook page Wealth Pro Indonesia, atau yang sukanya main Twitter, tweet pendek-pendek di Twitter kita juga ada. Jadi semua platform Bapak Ibu secara digital kita bisa terhubung ya.
tidak hanya melalui WA ataupun WhatsApp grup gitu. Jadi semua platform bisa belajar dan bahkan belajarnya itu bisa tiap hari di Mandiri Sekuritas ini. Jadi sangat full materi lah ibaratnya setiap hari itu gitu. Termasuk mendalami teknikal juga itu ada, dari kita juga ada, setiap Sabtu juga ada, hari Rabu juga ada gitu. Tinggal nanti dipilih waktu yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Dimohon untuk mengisi daftar hadirnya mungkin ya. Dan silakan kalau ingin download juga bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu.